Hello everyone, good morning. Today I want to present about topic microeconomic principle and model economic. First of all, let me introduce my name. My name is Sinta Kadila with NPM 25411068 from Management 25I class. I hope that through this presentation, you can gain a new insight and a deeper understanding of the subject. So without further ado, let's begin that presentation. Nah, yang pertama itu apa sih ekonomi mikro itu? Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya yang terbatas. Fokus utama ekonomi mikro itu adalah menganalisis bagaimana berbagai entitas ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah berinteraksi di pasar untuk menentukan harga dan jumlah barang dan jasa. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi mikro. Apa aja sih prinsip-prinsip dari ekonomi mikro itu? Yang pertama ada pilihan dan kelangkaan, di mana itu sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia itu terbatas. Namun sehingga individu dan bisnis harus membuat pilihan yang dimana itu harus bijaksana tentang cara mereka menggunakan sumber daya tersebut. Yang kedua ada biaya peluang. Terjadi itu ketika seseorang harus mengorbankan sesuatu atau satu pilihan untuk pilihan lainnya, sedangkan biaya peluang itu adalah nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan. Next is nomor 3, yaitu ada rasionalitas manusia. Itu dimana diasumsikan bertindak rasional untuk memaksimalkan kepuasan atau utilitas sebagaimana konsumen atau keuntungan sebagai produsen. Yang keempat ada mekanisme pasar, di mana tuh pasar tuh berfungsi sebagai mekanisme penyimbangan yang efisien antara penawar dan permintaan melalui penyesuaian harga di pasar tersebut. Kemudian ada teori ekonomi mikro. Apa aja sih teori ekonomi mikro ini? Yang pertama itu ada teori permintaan dan penawaran. Nah, kalau permintaan itu adalah hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen tersebut. Yang selanjutnya ada penawaran. Nah, kalau penawaran itu adalah hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah yang diproduksi oleh produsen. Kemudian ada equilibrium pasar. Itu titik di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang dipasok. Kemudian ada teori elastisitas. Dimana tuh elastisitas harga permintaannya itu dimana mengukur respon permintaan terhadap perubahan harga. Yang kemudian ada elastisitas pendapatan, dimana tuh responsivitas permintaan terhadap perubahan pendapatan konsumen. Kemudian ada elastisitas silang, dimana tuh bagaimana sih perubahan harga barang A mempengaruhi permintaan dari barang B, seperti itu. Kemudian ada teori biaya dan produksi, dimana tuh biaya produksi itu menggambarkan hubungan antara input seperti tenaga kerja, modal, dan output. Nah, biaya produksi terdiri itu dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Nah, selanjutnya ada teori struktur pasar. Pasar persaingan persuma. Yang pertama itu ada pasar persaingan persuma ya. Nah, di situ banyak penjual dan pembeli, produk homogen dan informasi sempurna. Yang kedua ada pasar monopoli, di mana satu penjual mendominasi pasar dengan kekuatan harga yang signifikan di pasar tersebut. Selanjutnya ada pasar oligopoli, di mana beberapa penjual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga. Nah, kemudian ada pasar persaingan monopolistik, di mana banyak penjual dengan produk yang berbeda-beda di pasar tersebut. Selanjutnya ada apa sih itu model ekonomi. Nah, model ekonomi itu adalah representasi realitas yang disederhanakan untuk membantu para
pedagang atau produsen ekonomi untuk menganalisis fenomena-fenomena ekonomi dan memprediksinya di masa depan. Kemudian itu ada tujuan model ekonomi. Nah, apa aja sih sebenarnya tujuan dari model ekonomi ini? Yang pertama itu ada untuk menyederhanakan sistem ekonomi yang kompleks, jadi biar mudah digunainnya seperti itu, jadi tidak terlalu ribet dan sulit. Yang kedua ada untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Yang ketiga itu ada untuk memprediksi hasil ekonomi. Jadi para perusahaan-perusahaan ini menggunakan model ekonomi untuk memprediksi hasil ekonomi di masa depan. Apakah akan merugi atau apakah akan menguntungkan atau malah merugikan. Yang keempat itu ada untuk menguji teori-teori ekonomi. Selanjutnya itu ada jenis-jenis model ekonomi. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada model grafis, di mana itu modelnya menggunakan diagram seperti kurva permintaan dan penawaran. Yang kedua ada model matematika. Nah, kalau model matematika itu menggunakan persamaan ada untuk menunjukkan hubungan-hubungan itu. Yang ketiga ada model komputasi, di mana mereka menggunakan data dan simulasi untuk memprediksi. Selanjutnya ada tantangan dan peluangan dalam ekonomi mikro modern. Nah, yang pertama itu tantangan dalam ekonomi mikro modern, globalisasi dan persaingan besar internasional seperti perubahan produksi konsumen dan krisis ekonomi serta ketidakpastian global di masa sekarang. Yang kedua ada peluang dalam ekonomi mikro, digitalisasi dan e-commerce, inovasi produk dan model bisnis serta akses pasar ke pasar global menjadi sangat-sangat menguntungkan bagi para perusahaan, karena dia bisa menjual barang dari media sosial, terus digital gitu, seperti dapat menjual bukan hanya ke lokal tapi internasional juga. Kemudian selanjutnya ada contoh dari penerapan ekonomi mikro dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa aja sih contoh-contohnya? Yang pertama itu ada strategi produksi perusahaan, di mana tuh perusahaan memutuskan beberapa banyak unit yang akan diproduksi dan beberapa harga jualnya untuk mencapai target laba. Nah, digunakan tuh kayak model matematika digunakan perusahaan tuh kayak kira-kira berapa ya jumlah produk yang bakal kita produksi. Nah, kira-kira berapa juga sih harga jual yang cocok untuk barang yang telah kita produksi ini, untuk nantinya dapat mencari keuntungan. Nah, selanjutnya ada pilihan konsumen yang rasional. Nah, contoh itu saat kita ingin membeli HP, kita tentunya memilih smartphone dulu kan. Nah, konsumen itu biasanya mempertimbangkan itu dari harga, kualitas, sama kira-kira budgetnya ada berapa gitu. Kayak scroll Shopee dulu, scroll media sosial, kira-kira lebih murahan di mana ya, di offline atau di online. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada menentukan harga barang di pasar. Contohnya menentukan harga cabai hari ini, atau menentukan harga beras dan minyak di minggu depan, seperti itu. Selanjutnya ada meningkatkan karena meningkatnya suatu itu karena pasokan berkurang. Nah, pembeli ini akan mengurangi pembeliannya karena harga semakin menaik. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu ekonomi mikro itu adalah fondasi untuk memahami bagaimana sih keputusan-keputusan individu atau keputusan para perusahaan ini dalam berkontribusi terhadap dinamika pasar dan perekonomian secara keseluruhan. Prinsip-prinsip dasar seperti kelangkaan, insentif, dan trade-off merupakan kunci dari pengambilan keputusan yang rasional. Nah, kedepannya tuh diharapkan perkembangan ekonomi mikro akan semakin dipengaruhi oleh teknologi, globalisasi, dan berkelanjutan dari tahun ke tahun. Nah, oleh karena itu juga pemerintah, perusahaan, dan individu
perlu terus beradaptasi dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan. Jadi diharapkan semuanya itu dapat menyesuaikan diri selama berkembangnya perubahan zaman. Next is that's all for my presentation today about microeconomic principle and economic models. I hope this video can help you. Can you understand about microeconomic principle and modern mathematica? So see you in the next video. Thank you.